Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kenalkan, saya Junaina SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Fasilitator yang mendampingi saya Ibu Rati Wulandari SPD dan pengajar praktik Ibu Latifah Rodia SPD. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan dipermalukan. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Lini masa tindakan yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 yang kami hormati Ibu Junaina sebagai pemateri aksi nyata modul 1.4 dan juga Bapak Ibu Wakil-wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 serta Bapak Ibu Guru peserta budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara Enim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di ruang serbaguna dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu apapun. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari alam gelap kita ke alam yang terang benderang. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada ibu bapak yang sudah hadir di sini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Yang ketiga, penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Junaina SPD sekaligus tanya jawab. Dan yang kelima adalah penutup, nanti diakhiri dengan acara untuk bersama untuk implementasi. Ayo Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membuka dengan bacaan Terima kasih Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu adalah kita berada di depan sampai acara ini selesai. Terima kasih. Baiklah, langsung saja dengan hormat kita persilakan kepada Bapak Burhanuddin SB MSI untuk memberikan kata sambutan sekaligus pengarahan kepada Bapak MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, ketua program, para guru, dan pegawai. Yang saya hormati khususnya Ibu Junaina selaku calon guru penggerak mewakili SMK Negeri 1 Jombang dari Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama mendapatkan seorang waliat dan tentunya dari Allah SWT kita selalu diberikan kemampuan
melangkah lebih maju lagi khususnya dalam pendidikan. Pada kesempatan ini kita menghadiri kegiatan salah satu teman kita sebagai guru gerak, dan ini wajib dilakukan. Sebagaimana kita ketahui, program guru penggerak ini sudah dimulai tahun 2020, di mana tujuannya salah satunya pemerintah menginginkan bahwa guru yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan kompetensinya menjadi wadah guru penggerak. Ini program kementerian, program pemerintah resmi dan secara mandiri diberikan kebebasan keleluasaan bagi guru yang ingin atau mampu mau untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi tidak ada pilih si A dari guru penggerak, si B karena dekat dengan dinas, si B dekat dengan kepala sekolah, si C ini adalah guru yang menurut pilihan sekolah. Tidak, ini murni mandiri keinginan, kemampuan dan kompetensi guru tersebut. Program ini dibuka luas, pendaftarannya terbuka online, seleksinya juga online, dan sudah sampai berapa tahap. Tahap terakhir itu dibuka lagi, mungkin kuotanya belum penuh ya, karena program pemerintah masih cukup panjang. Dibuka lagi, kemarin saya sampaikan di grup saya yang mau daftar, dan nomor 9 ya, nomor 9 terakhir, 9. Ternyata yang merespon juga sedikit. Lantas setengah yang menonton saya itu dengan guru yang masih punya kesempatan ketemu pas hari penutupan terakhir itu ketemu Abu Lani. Saya sampai Abu Lani ada kan, nah ini Pak, berkati kawan, emangnya aku kawan. Terus ketemu juga Pak Marta, ketemu juga siapa lagi, Bu Indah juga, Bu Indah asli. Lantas siang-siang sebelum pulang mampir ke kantor, Pak kami daftar, silakan. Jam 12 nanti malam tutup. Jadi guru penggerak ini bukan semata kan kalau menteri itu kan bilangnya nanti bisa jadi kepset, bukan. Jadi jangan takut kalau saya beri dari guru penggerak harus jadi kepset, tidak. Dan kalau memang harus jadi kepset mungkin akan diseleksi lagi atau akan diadakan kegiatan lain. Artinya mereka mempersiapkan guru-guru yang potensial untuk masuk ke situ. Tentunya ini panggilan juga, panggilan dari hati kecil masing-masing juga. Saya juga waktu itu tidak harus memaksa harus ikut, tapi ternyata mendapat respon dari teman-teman yang mendaftar. Terima kasih Pak Mata sudah juga berpartisipasi dengan berhubungan. Mudah-mudahan semuanya lulus. Perincian tugas guru penggerak diantaranya menggerakkan komunitas belajar. Jadi dia selama ini guru kan memang kita sebagai agen pembelajar, tapi menggerakkan lebih keren lagi maksudnya. Terima kasih Bu, selamat sudah terpilih lulus sebagai calon guru. Jadi menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, terutama di sekolahnya. Menggerakkan komunitas belajar artinya paling tidak ibu dan menggerakkan analisa, menggerakkan ini supaya melihat itu yang paling eksentasi biar orang lihat bahwa ternyata benar guru seperti ini. Kemudian menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait
ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita harus berkolaborasi. Sekarang tidak bisa lagi untuk diri sebagai guru penggerak dan guru era sekarang harus terbuka, harus ada komunitas. Tidak pajak, kita tidak akan pintar dewe, kita tidak akan mampu dewe. Kita punya komunitas, paling tidak komunitas kita LPDP. Sekarang tetap bergerak walaupun tidak ada program panggilan LPDP, kita yang berkomunitas. Menjadi pemimpin pembelajaran agar mendorong ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kita semua guru penggerak maupun tidak guru penggerak, semua pemimpin pembelajaran. Untuk itu kita yang sudah guru penggerak mohon juga sebelumnya mudah-mudahan perjalanan pelatihan guru penggerak ini berjalan lancar, tidak mendapat hambatan, dan mohon kawan-kawan yang lain di sekolah ini semuanya tanpa terkecuali kita dukung siapapun yang jadi guru penggerak di sekolah ini. Jadi kita dukung, dan silakan yang masih punya kesempatan, masih ada ruang waktu, ikuti. Paling tidak ini membuka cakrawala berpikir kita, memberikan kesempatan kita untuk mengembangkan ini. Demikian saya akhiri sambutan dan nama saya. Mari sama-sama kita awali kegiatan ini. Mohon Ibu Budaya nanti akan menyampaikan aksi nyata budaya positif. Ini tugas Bapak Ibu Budaya harus sampaikan Bapak dan Ibu. Saya juga pengen tahu yang mana yang disampaikan budaya ini. Jadi saya tidak melihat budaya nanti, saya melihat budaya positifnya pasti penting untuk kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita awali kegiatan ini dengan cara bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Jombang, hingga kepada Bapak Ibu semua karena bersedia mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Ini sudah sekarang mulai tanggal 8 Februari ini masuk di modul 2. Ini salah satu tugas di modul 1.4, modul 1 aksi nyata, yaitu mengenai budaya positif. Ya. Nah, apa saja yang ada di materi ini? Saya di sini bertugas menyampaikan informasi apa yang sudah saya dapatkan. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu meliputi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Saya harapkan Bapak Ibu semua setuju atau tidak setuju dengan 3 pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sering kita lakukan sebagai tenaga pendidik. Sangat sering berhubungan dengan kita. Apa yang ada dari 3 pernyataan ini? Saya mohon Bapak dan Ibu minta pendapatnya. Kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya?
Silakan, Kak, silakan. Di sini kebetulan ada ruang kesiswaan, ada bagian bimbingan konseling, ada bapak ibu guru yang mengajar produktif, ada guru mata pelajaran. Silakan, Pak Junaidi mungkin. Bapak Ibu, saya harus meminta yang nanti masalah mendapat posisinya setuju, namun barangkali yang kepala setuju tapi tidak ada masalah karena sepanjang pengetahuan kami yang dihukum itu biasanya itu anaknya tidak berganti dan hukumnya pun itu sama. Hanya setuju yang masalah hukum beda dengan disiplin, tapi saran saya untuk hukumnya ditambah tidak hanya membaca lagi, mesti ada sekolah. Dan ada masalahnya yaitu diantaranya anak yang melanggar disiplin itu hanya anak-anak itu benar-benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Mungkin ada bapak dan ibu guru lain untuk menanggapi. Kami persilakan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Misalnya kita memberikan reward kepada anak dalam belajar. Atau kita misal dalam belajar ada mungkin ada beberapa guru atau guru yang pernah melakukan apabila anak tersebut bisa menjawab pertanyaan kita berikan permen atau misal kita ada permen. Nah, atau pada saat mereka mendapatkan prestasi kita berikan kado. Itu salah satunya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Silakan, Bu. Terima kasih pertanyaan kemarinnya. Saya setuju. Pertama, saya lihat dari pendapat anak, saya sangat setuju sekali. Kenapa? Kalau anak terlambat, tetap kita kasih pengumuman. Itu sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Yang kedua, pemberian rumah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan sekolah anak. Ini pelajaran saya, IPA. Saya sudah pernah memberikan anak itu dengan catatan hukuman. Nah, kalau dia terlambat, saya suruh membaca. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya kasih ulangan. Bisa, dari ulangan 10 bisa terkerjakan 9. Kemudian saya nilai, langsung saya nilai. Kalau seandainya anak-anak dapat 90, ibu kasih 10.000. Alhamdulillah, terlaksana. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan adanya seperti ini, saya sangat setuju dengan adanya pertanyaan formatif. Terima kasih. Terima kasih, Putri. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Ada lagi Pak Indra ya? Terima kasih kesempatannya. Bagi saya sih setuju hukuman ini dapat mendisiplinkan anak, tapi dalam hukuman ini bagaikan pisau bermata dua juga. Tapi bagi anak-anak yang sering melakukan pelanggaran biasa wayang paling disuruh bersih halaman sekolah, lagi yang menggunakan wayang paling disuruh bersih WC. Nah, jadi makanya kalau memberikan hukuman ini perlu ada peningkatan juga dulu. Jangan sebatas itu terus tambah lagi hukumannya. Dan kekuatan kita yang cuma mendisiplinkan anak cuma bersih ini tanpa ada mungkin sekarang kan tidak boleh pukulan kan. Bagi anak-anak yang malas itu dijadikan manfaat, itu kesempatan. Tapi bagi anak yang rajin, dia membuat diri nyaman belajar. Tidak ada ancaman, tidak ada bakal memarah, tidak bakal mungkin ada bentaan. Tapi bagi yang malas, bagi yang belajar yang kurang, ini jadikannya kesempatan, dijadikannya peluang. Ini yang sebenarnya yang mungkin jadi hal masalah sekarang. Memberikan penghargaan, meningkatkan motivasi belajar anak, ya harus itu. Itulah untuk menambah semangat dia belajar. Semakin kita memberikan penghargaan, semakin dia semangat belajar. Besok kayaknya ada lagi nih Pak Indra dikasih kesempatan apa lagi? Hal yang yang lagi. Nah, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Ya, di sini kita sebagai tenaga pendidik ini dilema. Kadang-kadang memberikan hukum
bisa kita puji. Mereka langsung, siapa yang dapat menjawab pertanyaan ibu ini, maka akan mendapatkan hal seperti ini. Misalnya kalau di anak SD itu kalau yang datangnya paling pagi atau anak TK ya, biasanya akan diberi bintang. Nah, itu salah satu dari penghargaan bagi anak. Mereka akan berebutan untuk datang pagi. Kalau banyak mengumpulkan bintang, maka pada saat akhir semester mungkin mereka akan mendapatkan yang lebih lagi. Berapa bintang yang terkumpul akan mendapatkan hadiah dari wali kelasnya. Itu mungkin ada lagi? Silakan Bu. Ini dari Bu Yulia dari BK. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau dari BK katanya ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau dari BK kita ajak anak untuk berkomunikasi. Karena setiap hukuman pasti ada aturan dan prinsip. Jadi kita ajak anak berkomunikasi. Kira-kira hukuman apa yang dia bisa melaksanakan? Kita bisa buat jadwalnya, bisa kita pantau. Jadi sudah sepakat antara kita dengan siswanya. Jadi kita tidak buka perihal sini. Kalian maunya apa? Nah, misalnya ini, kita di kebetulan saya ngajar di wali kelas di perkebunan. Nah, kita lihat di lingkungan situ kok kelihatannya untuk pembersihan kurang kayak rumput. Nah, bagaimana kalau dijadwalkan anak tersebut membersihkan lingkungan sekolah, kita buat jadwal. Jam berapa sambungan anak tersebut untuk mengerjakan. Nah, kita tinggal mantau sesuai dengan peraturan yang dia inginkan dengan yang kita sepakati di awal. Kalau dia melanggar, nggak bisa. Karena kan kalau untuk SMK bukan contohnya TK atau SD, sudah punya tanggung jawab. Di mana tanggung jawab siswa tersebut? Ini loh sebab akibat kalau kita melakukan pelanggaran. Jangan sampai kita salah hukuman mengarah ke fisik. Kita bukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yulia atas pertanyaannya. Next, untuk ini nanti kita akan bahas. Kita masuk ke materi lain dulu. Nanti apa hukuman itu apa? Perbedaan antara konsekuensi itu apa? Penghargaan itu apa? Mana yang menurut kita itu merupakan salah satu budaya positif yang dapat kita kembangkan di sekolah kita. Next. Nah, yang pertama tadi materinya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna dari budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah. Ini ya, harapan kita dengan adanya budaya positif yang kita tanamkan dengan anak-anak kita, ini cita-cita luhur kita sebagai tenaga pendidik. Kita menginginkan anak yang keluar dari SMK Negeri 1 Gelombang ini memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ini. Tapi pada kenyataannya mungkin akan sulit. Itu tantangan yang terbesar bagi kita. Dari 100% mungkin yang keluar dengan memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab itu hanya berapa persen yang dapat kita hasilkan. Tapi inilah tantangan terberat bagi kita sebagai tenaga pendidik ini, apalagi di tingkat SMK ya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tingkah laku anak yang beragam karena mereka juga dari berbagai macam budaya, daerah, kemudian dari bermacam keluarga ya, seperti itu. Next. Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu merupakan bukan tabula rasa atau
itu tantangan dan tugas kita sebagai guru, tantangan yang sangat besar. Selanjutnya, nah dari perubahan paradigma di sini ada sedikit kegiatan atau permainan sedikit antara A dan B. Ini masing-masing kalau diterapkan, kalau bisa misalnya antara Bu Yuri dengan Bu Linda, Bu Neri dan Bu Upi. Antara A dan B, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tuliskan dari kertas itu yang sangat berharga bagi Anda, apa yang dituliskan di situ. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda yang A ini, yang bertindak sebagai A, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman yang B ini berusaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya untuk mengambil kepalan yang ada di tangan si A tadi? Apa saja usahanya, tapi si A juga berusaha untuk mempertahankannya. Nah, apakah si A ini mau? Misalnya itu sesuatu yang berharga bagi dia, pasti dia tidak mau orang lain mengambilnya. Atau kalau seandainya sesuatu yang berharga bagi dia, boleh dikasih tahu asal bermanfaat bagi orang tersebut, boleh. Tinggal kita mempertahankan. Coba saya minta misalnya siapa ada yang mencoba dan silakan berpendapat di sini. Sebuah yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kita yang bertindak sebagai A ini untuk mempertahankan apa yang ada dalam genggaman kita agar si B tidak bisa mengambil frekuensi. iya. Nah, ya sudah kita bayangkan saja, tidak perlu ini misalnya antara Bu Neri dengan Bu Upi. Bu Neri bertindak sebagai A, Bu Upi sebagai B. Nah, bagaimana usaha Bu Neri agar mempertahankan, apa alasannya? Apa alasan mempertahankan genggaman tangan ini agar tidak terbukai? Atau boleh membukanya dengan syarat apa? Dirayu atau digelitik atau apa? Boleh. Ya, silakan Pak Indra dan Bu Widya. Pak Indra sebagai A, Bu Widya sebagai B. Iya, silakan ke sini Pak Indra dan Bu Widya. Berusaha sekuat tenaga dan kemukakan alasannya kenapa Pak Indra tidak mau melepaskan genggaman tersebut. Silakan Pak Indra dan Bu Widya. Yang bertindak sebagai A siapa di sini? Bu Widya. Yang B-nya Pak Indra. Nah, di sini Bu Widya akan berusaha mempertahankan atau tidak, atau mau dia membuka, memberikan kertas genggaman yang ada di tangannya itu. Silakan. Saya punya emas. Usaha Pak Indra untuk dapatkan emas dari saya. Jadi cuma gimana? Dia apa ya? Ya, bagaimana? Upayanya apa? Boleh dipinjam Pak Mas. Rayu berarti kan ingat rayu lah. Boleh. Oh, lagi punya nih. Tahu lah, masih hujan kan tadi? Nah, modal. Pak Indra hujannya lagi butuh banyak kan, apalagi anak 3 loh. Masih belum bisa. Masalahnya itu masa depan, Bu. Untuk aku nih, cerita dulu, jelaskan dulu apa tujuan menyimpan ini. Tahu aku Ya, apa tujuannya dulu? Tujuannya dulu aku, untuk aku berapa lama? biasa dulu cara kerja ini kan kurang modal dia minta berapa suku cuma nyala suku 2 suku Ya, boleh. nah kasir boleh air nah dapat
Nelly sampai kapan tidak akan nangis tahun. Ini yang Karena ini rahasia. aku ada cara untuk bisa menangani itu. Itu dari sekian banyak usaha menuju coba utang. Tapi saya lihat itu ada yang mirip-mirip tapi tidak serupa. Coba lakukan. Tapi saya mau tahu dulu, kalau saya bisa, saya mau dapat apa? Kalau ibu bisa, belum saatnya ibu tahu. Kalau gitu jangan dulu. Tapi kalau belum saatnya ibu tahu, ibu segera harus tahu. Saya berusaha mau membuka tapi nggak ada reward ya. Apa yang ada di dalam duka Ya. Nah sekarang mana upaya ibu Nelly? Mendapatkan untuk membuka ini. Oke. Pak, ada sesuatu kalimat yang sangat menyentuh hati, apalagi kita sebagai seorang muslim. Apa yang ada di dunia ini bukan penyakit. Tidak ada satupun yang akan bisa kita coba Bapak Ibu bayangkan, ada nggak kalau kita pulang yang kita mau? Coba kalian itu tahu apa yang Bapak Ibu kalau udah masuk ke dalam bisa Ibu bawa Bapak Ibu. Oke, sekarang apakah yang Bapak genggam itu pun akan Bapak bawa ke Ini tidak akan saya bawa, tapi belum saatnya ibu tahu. kalau begitu untuk apa Bapak pertahankan? Untuk aku sampaikan ke ibu Nelly. Silakan Bapak buka. Tapi rahasia. Ya kalau memang rahasia silakan Bapak pertahankan. Bisa. Hanya untuk kita yang tahu. Sudah. Terima kasih Pak Burhan dan Bu Nelly. Jadi dari permainan yang kita lakukan tadi, di sini ada yang disebut dengan kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol ini bagaimana ilusi guru mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dari situ, dari apa yang kita lakukan tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu ilusi kontrol. Ya, pemaksa tadi kan. Orang dewasa berhak untuk memaksa. Bagaimana kita yang si A ini mempertahankan, tapi karena apa yang sudah diperjuangkan si B, itu tadi ilusi kontrolnya. Begitu juga dengan Pak Indra dan Bu Widya. Karena pernyataan Pak Indra, jadi Bu Widya rela memberikan barang yang sangat berharga itu kepada Pak Indra. Hal ini itulah yang akan kita lakukan kepada anak didik kita. Kita sebagai guru bertindak sebagai B, anak didik kita bertindak sebagai A. Si A ini kadang merasa kenapa ibu itu memaksa saya seperti ini? Kenapa? Tapi kita, bagaimana kita sebagai seorang guru agar anak tersebut terbuka hatinya dengan ikhlas mau mengikuti apa pelajaran yang kita
sedikit ini ya, panjang sebenarnya kalau tentang budaya positif ini. Kemudian apa makna disiplin? Dari kata-kata disiplin, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua? Disiplin. Disiplin itu biasanya apa? Tertib, patuh, disiplin. Oh, itu anak yang disiplin, anak yang patuh dengan tata tertib. Ya, biasanya seperti itu. Nah, disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ketidaknyamanan, mungkin ketidaknyamanan kita membuat peraturan disiplin agar anak disiplin. Peraturan yang kita terapkan itu kadang tidak membuat nyaman bagi siswa, tapi kita harus memberikan peraturan tersebut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai semua individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dalam diri ya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal, ini sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ini hanya untuk menghindari hukuman. Jadi dia menghindar dari agar misalnya anak agar tidak dihukum pada saat upacara. Dia menghindar. Bagaimana caranya dia menghindar? Itu hanya untuk menghindar. Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Dia hanya menginginkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif. Ya, seperti kita ketahui merdeka belajar. Ya. Merdeka itu yang bagaimana menduduki hajar negara. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam membuat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ini tadi kita menghargai anak dengan memberikan apa? Itu sebenarnya hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini tadi. Kenapa tadi penghargaan itu merupakan suatu hukuman? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya bagaimana? Kemudian penghargaan
ini penghargaan itu bisa kita berikan melalui pengakuan secara pribadi atau secara khusus. Tapi menurut kita pengakuan itu yang bagusnya memberi pengakuan kepada semua murid. Jangan hanya fokus. Kalau seandainya kita seperti tadi kita memberikan penghargaan kepada anak yang biasa pintar, kan? Biasa menjawab pertanyaan kita itu biasanya memang yang sudah bagus. Yang sudah bagus anaknya bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Sudah kita berikan juga. Itu. Nah, yang lain tadi yang dia sudah berusaha mati-matian untuk menjawab tapi ternyata jawabannya salah, itu tidak kita beri penghargaan. Nah, kadang itu semakin membuat anak tersebut semakin terpuruk. Itu. Jadi kita baiknya memberi penghargaan atau pengakuan secara menyeluruh kepada anak didik. Tapi sulit ya. Memang banyak teorinya ini. Sulit untuk kita terapkan. Tapi berangsur-angsur sedikit demi sedikit, itulah tujuannya pemerintah mengadakan program-program seperti ini. Contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Pembuka kemarin saya perhatikan ini kata-katanya. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan kalian seperti ini, itu kalimat-kalimat. Kemudian saya menghargai anak-anak dapat menjawab pertanyaan ibu. Saya menghargai anak-anak dapat melakukan apa yang ibu ajarkan kepada
konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar di PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk menerapkan budaya positif, sebenarnya ini harusnya kita tidak berikan hukuman, tapi konsekuensi. Tapi itu sulit. Itulah tantangan terbesar bagi kita. Ya, karena apa? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apakah dengan kita memberikan hukuman kepada anak tersebut akan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya? Tidak. Tapi apa yang dirasakannya? Apa yang dirasakannya? Ya Pak ya. Mungkin ini banyak teori loh, tapi kalau praktek itu susah Pak ya. Bapak selaku kesiswaan yang paling banyak berhubungan dengan anak. Itu seperti tadi pagi kita lihat situasi di dekat pagar sekolah itu, anak-anak terlambat sekolah. Kita sudah menerapkan peraturan bahwa kita 7.15 gerbang ditutup, tapi sulit menerapkan. Masih saja anak yang banyak yang telat. Nah, tadi saya lihat, kebetulan ini kejadian pagi tadi, itu anak-anak yang terlambat tersebut diberi hukuman. Hukumannya apa? Dengan berjalan jongkok. Apa berjalan kodok. Nah, itu hukuman. Sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah dengan hukuman tersebut anak itu akan patuh, tidak akan terlambat lagi? Tidak, karena pelaku terlambat itu orang-orang itu saja. Benar kan Pak Jaya? Kadang-kadang orang-orang itu saja, sama seperti kita dalam kelas. Orang-orang itu, anak-anak itulah yang selalu melakukan pelanggaran di tata tertib. Nah, itu PR besar bagi kita. Bagaimana caranya agar anak tersebut kapok tapi tidak menyakiti? Itu kadang kita berpikir secara keras, tapi karena kita banyak di gawe, banyak juga yang dipikirkan, kadang tidak tersampaikan apa yang akan dalam otak ini. Banyak sebenarnya rancangan yang akan kita terapkan ke anak, tapi kadang lupa pada saat berhadapan dengan anak, emosi kita. Apalagi saya akui bahwa waktu kesiswaan itu paling banyak mengurusi anak. Kadang pada saat menghadapi anak tersebut kita lupa, kita emosi yang keluar. Yang keluar di situ emosi. Dan baca lagi ngomong apa. Masuk kau. Nah, seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Ya, memang sulit. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu kalau dia berbuat kesalahan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ini disiplin. Kemudian restitusinya merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau kita menghukum, kadang-kadang anak tersebut ingat dengan hukuman yang kita berikan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek kalau konsekuensinya.
konsekuensinya itu kami memberikan konsekuensi beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman tadi kan memberatkan si anak, kalau konsekuensi itu bedanya ada nilai positifnya yang kita berikan. Restitusi, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, menguatkan bagi murid kita. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti kalau kita berikan hukuman. Nah, kalau konsekuensi murid merasa tidak nyaman apa? Ini pernah kita terapkan ya Bu India, berarti di ternak ini baru-baru ini anak yang tidak piket itu konsekuensinya mereka harus mengganti piket hari tersebut. Misalnya piketnya minggu ini sekali, minggu depan jadi 2 kali karena dia tidak. Dengan catatan kalau tidak melakukan lagi maka konsekuensinya apa? Kalian akan dikeluarkan dari daftar piket. Tapi alhamdulillah untuk sementara aman ya piketnya tersebut. Alhamdulillah seperti itu. Kita memberikan catatan. Memang agak keras konsekuensinya. Akan dikeluarkan dari jadwal piket tersebut. Apa? Kalau dikeluarkan dari jadwal piket, otomatis mereka berpikir bahwa kami tidak akan ada nilai untuk praktek. Salah satu itu nilai praktek. Jadi mereka, saya akan melakukan piket, saya akan menggantinya, saya bersedia. Itu konsekuensi. Bukan hukuman. Kalau hukuman, kamu harus seperti ini. Kau tidak piket, kau harus cek ini. Nah, beda. Itu yang menciptakan yang positif itu konsekuensi yang kita ada manfaatnya. Keyakinan kelas. Di sini materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebelum kita melanjutkan materi, harusnya ada keyakinan kelas dulu. Kesepakatan apa yang akan kita lakukan dalam kelas tersebut. Ini sekarang pada kurikulum merdeka. Setiap guru sebenarnya yang sudah menerapkan seperti ini, setiap kita mengajar itu harus ada keyakinan kelas itu terbentuk. Keyakinan kelas itu dibentuk. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat yang pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, budaya positif itu akan muncul apabila yang pertama kita buat peraturan kelas. Peraturan kelas. Kalau peraturan beda peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan di sini misalnya dilarang menggunakan sepatu berwarna putih. Itu kalimatnya kalimat kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas beda. Harus dilarang. Kalau dilarang berarti kita mentaati apa yang menjadi peraturan di sekolah. Kalimatnya positif. Kalau kan dilarang itu sudah keras. Kemudian dari keyakinan kelas, misalnya di sini tugas kita di sini sebenarnya pertama membuat peraturan kelas, kemudian membuat keyakinan masing-masing kelas karena di sini banyak kelas kita banyak. Dari keyakinan kelas sebenarnya itu ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh wali kelas, oleh guru-guru. Setiap kelas mempunyai keyakinan masing-masing. Terbentuklah suatu lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif, lingkungan di sekolah kita terbentuklah budaya positif. Itu berat. Kalau sekolah besar, tahapannya itu panjang untuk membuat keyakinan kelas itu. Kalau di SD mungkin karena hanya ada 6 kelas mungkin lebih cepat untuk menciptakan lingkungan yang positif. Nah, ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati sesama teman. Itu keyakinan kelas, menghormati sesama teman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Hanya apa? Untuk apa? Menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Untuk kesehatan, menjaga kesehatan. Itu salah satu keyakinan kelas. Ya, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Itu beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini alhamdulillah saya sudah membuat keyakinan kelas setelah saya mendapatkan dari materi dari guru penggerak. Saya terapkan karena itu salah satu yang harus saya terapkan. Saya terapkan dulu di kelas yang saya ajar. Di kelas 12.1 dan 11.1 itu sudah ada perubahan dalam pengajaran. Sebelum kita memasuki apalagi di awal semester, kita harus membuat keyakinan kelas tersebut terlebih dahulu. Bekerja sama menjaga kebersihan. Bekerja sama menjaga kebersihan. Jadi pada saat kita masuk kelas, berarti mereka sudah berusaha membersihkan kelas. Itu keyakinan kelas bersama. Ini kita susun bersama-sama. Apa saja disepakati tidak disepakati dulu oleh anak-anak. Kalimatnya juga kita ganti. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Itu. Saling peduli dan menghargai antar teman. Ini dia tidak saling membuli, tidak ada pembulian. Aktif ikuti pelajaran di kelas. Ini jangan ada yang tego. Itu salah satunya. Kalau di kelas 11.1 beda lagi. Ada. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Ketiga kebebasan. Kemudian kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang. Nah ini ya, ada ilustrasi sedikit. Ibu Ani guru kelas 5 SD di Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Ini salah satu contoh. Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi si Agus ini selalu meminta bekal makan siang dengan kawannya. Si Agus. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Silakan, ada yang mau berpendapat? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ya, dia tidak selalu merampas makanan mudah. Ada pengalaman. Iya, silakan sudah ada. Jadi pengalaman sebetulnya yang saya rasakan dari ceritanya ini dapat buku penghubung dari guru TK-nya, cucu saya. Ya, begitu dibaca, ya, ternyata setiap mau makan siang kan mereka bentar makan siang, sudah makan ya, habis ya, lalu dia kelilingnya ke ujungnya kan, sambil merampas, tidak semuanya, itu kan diperhatikan gurunya maka ternyata setelah ini gurunya memberikan saran, ibu mohon bekalnya ditambah, yang tadinya 1 box jadi 2 box ya. Ternyata porsi makannya itu kurang gitu.
pos makanya ini ketika kalau tidak masuk pos makannya kurang. Setelah dibawa nggak ada lagi cerita itu. Jadi bukan bukunya aman, nggak ada lagi ini apa catatan darinya. Ternyata itu mungkin kalau yang lain mungkin ya ada lagi. Ini karena badannya besar soalnya, badannya besar, jadi mungkin merasa masih lapar ya. Akhirnya dibawain baru ke teman-teman gitu. Itu jangan dibawa ini ya. Jadi di sini dalam konteks penerapan disiplin positif untuk ibu Adi sebaiknya mencari tahu alasan atas melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Itu kita harus mencari tahu mampu lah ini sudah mau bengkak tapi masih melakukan bekal yang lain. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Dia tidak mau bekal, jadi dia terpaksa matiin kawan itu bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi dia perlu cinta dan kasih sayang, perlu perhatian, ngambil perhatian dengan kawan. Selanjutnya apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, ini penguasaan. Ini dari kebutuhan dasar manusia. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, selanjutnya apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kesal karena diambil makanannya, itu kesenangan. Dia senang. Kapan kawannya marah, dia senang. Kesal kan kawannya jadi. Nah seperti yang diceritakan ibunya tadi, berarti apa ya, kebutuhannya itu kurang untuk bertahan hidup dia. Kebutuhan 5 dasar kebutuhan. Nah, 5 posisi kontrol. Nah di sini agak menarik bagi kita. Ini penghukum. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Di mana posisi kita pada saat ini? Di mana? Apakah kita sebagai penghukum? Penghukum itu biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, perkataan guru biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nilainya akan kecil. Itu ya, awaslah kamu. Kalau tidak ada seperti ini, ibu tidak mau lagi nyuruh kamu belajar. Ya berarti ya. Hasilnya apa? Ya, ini kalau penghukum memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong ya. Nah, membuat orang merasa bersalah. Apakah kita bertindak di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kalian seperti ceramah kita di depan kelas kan biasa kita ceramah, seharusnya anak-anak kamu tuh jangan cak ini. Ibu merasa kecewa dengan kamu ya, begitu ya. Ibu merasa kecewa kamu tidak pikir ya, itu sering kita lakukan. Nah apakah kita juga sudah bertindak sebagai teman untuk anak-anak, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya? Ayolah nak, ibu
terlambat menghukum, kemudian sebagai orang pembuat orang merasa bersalah, ceramah di depan anak-anak. Apakah kita juga sudah melakukan sebagai teman? Apakah kita juga sudah melakukan sebagai pemantau? Nah, bagusnya itu sebagai seorang manajer. Manajer itu membuat anak merasa menyelesaikan masalahnya bagaimana. Itu sudah ke manajer. Ayolah lakukan demi ibu bapak, demi ibu atau bapak. Ayo ibu minta tolong. Itu sebagai teman, kita sebagai teman kepada anak. Mungkin pernah kita melakukannya seperti itu. Tolong nih anak, kamu nih jangan cak ini lagi. Nah, pasti pernah, kita sebagai guru pasti pernah melakukan seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya ada masalah, misalnya kamu selalu yang paling terakhir. Kau ini baru ke tugas pasti telat terus. Coba ini, pasti dengan emosi. Saya sendiri sudah pernah melakukan itu. Bukan bapak ibu yang saya sendiri pernah. Segitiga restitusi. Dari sini, dari 5 posisi kontrol yang ada kita miliki, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah yang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini segitiga restitusi. Saya pernah menerapkannya bagaimana menghadapi anak-anak yang membuat kesalahan. Kita panggil, kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Mengapa? Apa yang membuat mereka misalnya terlambat? Apa yang membuat mereka tidak mau piket? Apa yang membuat mereka seperti ini? Selalu melakukan kesalahan. Kita tahu dulu apa permasalahannya. Jangan langsung tembak. Kesalahan itu harus diselesaikan dengan seperti ini. Kita cari tahu dulu, menstabilkan identitas. Next, validasi kebutuhan. Nah, kamu bisa saja seperti ini. Bisa, harusnya seperti ini. Itu memvalidasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan kenapa selalu terlambat ke sekolah. Kamu pasti punya alasan kenapa selalu tidur di pelajaran ibu. Ya, itu ada anak di kelas 12 itu kalau belajar pasti ngantuk. Apa alasannya? Ya, itu kita cari dulu validasi kebutuhan. Apa nih yang penyebab kaunya tidur dari dalam kelas? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Bila-bila kita percaya sekali kita. Jadi cak mano kau baca dah berubah. Bisa gak kau belajar dengan mengikuti pelajaran ibu dengan harapan bisa mengikuti dari jam pertama sampai jam terakhir tanpa ada rasa kantuk? Ngapa dia tertidur dalam kelas? Itu karena setelah ditanya kenapa? Karena main game. Sekarang bisa minta tolong dengan game tidak kau nilai kamu? Tidak bisa. Bisa tidak kau belajar? Bisa tidak kau tinggalkan game di malam hari dan belajar? Insya Allah bisa. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini salah satu tugas dari cara memberi penggerak. Banyak sekali tugas-tugas itu yang berhubungan dengan kita. Itu saja. Mungkin apa yang sudah saya sampaikan. Saya menyampaikan informasi di sini bukan berarti saya lebih pintar dan saya sudah menerapkan itu semua. Karena tantangan kita banyak sekali. Apabila misalnya ada pertanyaan atau tanggapan, silakan Bapak Ibu. Ya, saya bukan berarti membantah filosofi atau menentang, tapi
Ki Hajar Utara itu pada poin yang kelima. Karena saya petani adalah sekali. Saya pastikan dulu ibarat petani, sedangkan anak ibarat bijinya. Itu yang lima saya tentang. Ya. Kalau petani itu terakhir dia pasti masih panennya memuaskan. Itu kalau petani pasti seperti apa? Dengan cara dia mulai dari ngolah. Yang perlu saya komentari itu apakah hukum atau tidak saya tidak terlalu jauh itu, tapi saya mau dengan hukum persekusi tak ada hubungannya. Ya, di situ anak ibarat biji. Kalau gambaran pertanian bukan serta-merta biji, ya biji pun harus ada kriteria juga. Tidak bisa kita mengatakan biji dengan baik. Itu cuma komentar dari istilah pertanian. Ya, artinya tidak bisa menghasilkan panen yang memuaskan kalau bijinya tidak kemudian tidak terbatas. Kembali dengan lingkungan, saya kembali dengan presiden itu. Dan di sini tidak banyak dibahas masalah lingkungan positif di keluarga. Yang kita bahas cuma kira-kira pada saat kita bertemu di lapangan, kita bertemu di kelas, dan anak kita juga ada masalah juga waktu kita ketemu. Kita pernah ikut yang kemarin itu pada yang pada yang kemarin yang kemarin sekolah menyenangkan itu ada lima beliau itu. Apabila kita misalnya menghukum anak anak tidak tahu kata-kata kita pasti salah. Contoh anak itu tetap ada masing-masing. Anak itu ternyata sudah banyak masalah dulu, sudah banyak sekali masalah, kurang dia yang sering dimarahi, tidak ada yang bisa mempermalukan. Begitu sampai seperti kemarahan, itu saya ingat kepada saya itu berbaliknya, dan tidak mau belajar. Karena di rumah sudah dimarahi, di rumah sudah tidak dihargai, di sekolah belum sempat ditanya kenapa kamu sekolah. Akhirnya kita marah. Ternyata marah itu membuat dia tidak ada belajar. Di rumah di sekolah itu kayaknya dia belajar sana. Mohon maaf dikatakan. Itu menurut saya. Nah, jadi hubungan itu, ya kan? Yang saya sampaikan di sini. Barangkali tidak juga bisa menyerahkan suatu kita dulu. Karena nanti saya bilang bagaimana kita menciptakan anak itu, kalau tidak yang berkata tadi kan memberikan spesi yang berubah kemana yang ini. Tapi setelah kita berikan itu, kemudian kembali dengan lingkungan yang kita sedikit tadi, kembali dengan keluarganya tadi, nah itu yang terjadi. Dan ini yang sering kami alami seperti itu, ya kan? Begitu ya. Yang saya bilang tadi, lah berangkat Pak dari rumah kami tahunnya pakai sekolah, sekarang sudah di kelas uji siapa? Uji anak PW. Kami sekarang kelas Pak, lah belajar, uji siapa? Uji anak. Kami sekarang sekolahmu anak ibu lah ngerti sekolah itu, anak ibu itu mana? Wah dia bohong. Setiap kali seperti itu, akhirnya saya menimbulkan lingkungan keluarga itu juga seperti itu. Makanya mohon maaf, kita susah membedakan apakah itu ada hukuman, ya kan kadang-kadang apakah itu berupa spesial, berupa yang mohon maaf efek jerah tadi. Nah itu komentar dari saya. Jadi tidak apa-apa, saya pengalaman kami juga termasuk dalam diri seperti itu. Jadi tidak menyampingkan yang antara deskripsi dan hukuman tadi. Dan bisa juga membedakan apakah ini berbentuk hukuman, apakah mohon maaf deskripsi susah juga kadang-kadang ya. Pertama itu kita anggap deskripsi kayaknya hukuman juga ujung-ujungnya kan tak jelas ada deskripsi itu maksudnya. Ini komentar saya pribadi, itu bukan pendapat orang lain karena memang kami bukan seperti itu. Jadi lingkungan dan keluarga ternyata memang maaf tidak bisa disampaikan karena pengalaman yang kami temukan sampai. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunadi. Saya akan menanggapi yang tentang filosofi Ki Hajar kita sebagai guru itu adalah petani, kemudian anak kita adalah bibit. Diibaratkan itu contohnya, salah satu contohnya adalah biji jagung. Kita sebagai guru di sini bertindak sebagai petani. Sebelum kita menanam biji jagung, kita menyiapkan lahan. Nah itulah lingkungan sekolah, lingkungan sekolah. Jadi kita siapkan lahan. Kemudian agar biji jagung tersebut tumbuh dengan baik,
harus kita olah dulu, kemudian dipupuk, di cara menanam jagung yang baik itu bagaimana agar tumbuhnya sama. Memang tidak mudah bagi kita sebagai guru, apalagi anak didik kita sudah terlalu banyak. Jadi kalau bibitnya sudah bagus ya mungkin akan tumbuhnya bagus, hasil yang didapatkan juga bagus. Nah, ketika kita mendapatkan bibitnya yang kurang bagus, inilah tugas kita sebagai guru, bagaimana tadi ada filosofi yang menuntunnya, bagaimana agar tanaman tersebut tumbuh dengan bagus sehingga menghasilkan tanaman atau hasil panen yang bagus juga. Bagaimana cara kita merawatnya, bagaimana cara kita memberikan pupuk berupa nasihat, berupa pendidikan di sekolah, itu tugas kita sebagai guru. Kemudian menanggapi budaya positif itu di sini yang saya jelaskan tadi kebanyakan di lingkungan sekolah, karena kita akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif di sekolah akan tercipta apabila lingkungan positif sudah ada di sekolah kita, lingkungan yang nyaman. Nah, karena anak didik kita berbagai macam dari kalangan keluarga yang bagaimana kita ketahui sendiri, banyak sekali yang latar belakangnya, kadang dari broken home, anaknya di mana, ibunya di mana, bapaknya di mana, kadang tinggal juga sama nenek, kadang juga ada nenek cuma tinggal sendiri, ada lagi mak bapaknya di mana, tidak keluar. Nah, mungkin di sini kita kan tugas kita di sekolah. Kalau yang menurut pendapat saya ini ya, kalau yang di rumah itu mungkin kita hanya menerima anak tersebut datang ke sekolah, daftar di sekolah kita hanya bertugas bagaimana anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik, terbentuk karakter yang bagusnya apalagi kalau kita berhasil membentuk yang dari anaknya suka dari keluarga yang emaknya ada urus, bapaknya di mana, tiba-tiba di sekolah kita bisa membentuknya, mendidiknya menjadi baik. Itu mungkin sangat bagus bagi kita sebagai pendidik. Kemudian kita antara hukuman dan konsekuensi, memang sulit membedakan antara hukuman dan konsekuensi, apalagi kita sebagai pendidik karena kita banyaklah memberikan hukuman. Tapi setelah mempelajari budaya positif seperti ini, setelah saya mempelajari apa yang diberikan sekarang materi, kadang saya berusaha mengontrol apa yang saya ucapkan itu, apakah itu akan menyakiti, apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi. Kadang berpikir seperti itu dulu. Mungkin yang saya sampaikan di sini informasi di sini budaya positif seperti ini. Tapi untuk kita, agar kita tercipta lingkungan yang positif di sekolah, kita bersatu padu, berkolaborasi sesama guru bagaimana menciptakannya seperti itu. Berkolaborasi, berusaha, walaupun tidak langsung hasilnya langsung 100% bagus. Kita berusaha dari diri kita sendiri dulu, karena kontrol diri kita itu yang susah. Saya merasakan itu. Saya merasakan sekali sebelum belajar di guru penggerak ini, banyak sekali kesalahan saya dalam mendidik siswa itu. Terus terang, saya akui, kadang kita memaksakan anak ini harus seperti ini, harus bisa, harus mengerti pelajaran yang saya berikan. Pelajaran kimia ini harus diselesaikan oleh dia dalam waktu seperti ini. Harus tahu rumus kimia ini, harus tahu. Padahal sebenarnya tidak boleh memaksa seperti itu. Kalau anak yang tidak bisa, ya sudah. Mungkin dia ada yang lain di pelajaran lain yang dia mampu. Itu Kak Yulia, mungkin kurang puas dengan tanggapan saya. Mungkin kita baiknya mulai dari sekarang belajar mengontrol diri, membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Bisa juga
ibaratnya Pak di sekolah. Itu mungkin itu saja tanggapan saya. Ada lagi silakan karena waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih juga Ibu Muna karena penyampaian hari ini akhirnya kami tahu yang selama ini mungkin selama ini salah. Ternyata ini yang benar ya. Mungkin saya ingin menanggapi sedikit juga. Kadang Pak Bu, ada yang namanya itu mindset. Padahal sebelum kita belajar apa-apa, itu tuh dipelajari dengan adab. Waktu kita lahir, waktu kita masih kecil sudah diajari tentang adab. Akhirnya, maka tuh saya ini tangan ini kotor. Nah, kalau ini pakai tangan kanan. Tapi sayangnya, seiring umur kita berjalan, seiring umur anak berjalan, dianggap pelajaran adat itu makin nipis. Dan ditambah juga pengaruh gadget yang lebih mengasihkan belajarnya katanya. Itu yang kadang menjadi masalah juga. Akhirnya orang tua yang kata belajar tadi lepas tangan. Padahal seharusnya semakin banyak umur seseorang itu semakin banyak tentang diajar tentang pepatah, ada kedua semakin banyak tantangan yang bakal dihadapi. Itulah beberapa hari ini dengan Pak Marta banyak hal-hal baru yang dilakukan setelah komisi itu. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai budaya positif pada hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita terapkan di sekolah kita sehingga tercipta lingkungan yang positif dan akan menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya tutup acara hari ini dan saya kembalikan kepada moderator. Apabila saya ada salah-salah kata dalam penyampaian tadi, kepada semuanya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.